Shalom, damai sejahtera Allah menjadi bagian kita pada hari ini. Kita bersyukur oleh karena pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di hari ke-6 Pekan Doa kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita menyelami samudera kasih Allah, maka hari ini bukanlah hari terakhir untuk menyelami samudera kasih Tuhan. Kita akan terus melakukan kegiatan kita untuk menyelami dan juga mendalami kasih Tuhan yang tiada batasnya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini masih tema kita kembali ke altar, pesona kasih di bait suci Tuhan. Dan judul pada hari ini yang akan kita bahas adalah pesona rumah idaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rumah idaman seperti apakah yang Anda inginkan? Apakah rumah yang besar? Apakah rumah yang mewah? Ataukah rumah yang memiliki perabot-perabot yang lengkap dan perabot-perabot yang mahal? Atau perabot-perabot yang seperti apakah yang kita inginkan? Dan apakah kita masih menginginkan rumah-rumah idaman yang belum kesampaian sampai pada hari ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas bahwa bait suci Tuhan itu memiliki perabot-perabot yang akan menggambarkan pelayanan Yesus Kristus, di mana perabot-perabot di dalam bait suci ini menuntun kepada kita supaya kita boleh melihat kasih Tuhan yang dinyatakan melalui setiap fase pelayanannya, di mana itu menggambarkan pengorbanan dan pelayanan Tuhan bagi kita yang sangat dicintainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bait suci atau bait kados, bait artinya rumah, kados artinya suci, rumah suci, dan rumah suci yang seperti inilah seharusnya yang menjadi idaman bagi kita, sebab di rumah suci ini, di bait suci Allah ini, di sana ada perabot-perabot yang menggambarkan keselamatan, ada perabot-perabot yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam buku Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Saya mohon maaf sejenak, boleh saya berhenti, saya minta supaya slide saya ditampilkan. Oke, terima kasih. Keluaran 25 ayat 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Inilah tabut perjanjian di bagian perabot yang terakhir di bait suci. Kemarin kita sudah bahas dari depan sampai ke bilik suci. Mulai dari mezbah pembakaran, di sana ada bejana pembasuhan, kemudian meja roti sajian, di sana ada kandil, kemudian ada mezbah ukupan yang kemarin kita bahas. Dan hari ini yang terakhir yang kita bahas yang di bagian ujung, di bagian terakhir, di ruang atau di bilik maha suci, yaitu tabut perjanjian. Apa isi tabut perjanjian? Tabut atau peti yang disebut sebagai peti perjanjian yang ada di bilik maha suci ini. Ada 3 piranti yang ada di dalam bilik maha suci atau yang ada di dalam tabut perjanjian ini. Yaitu yang pertama adalah 2 loh batu hukum Allah. Kemudian yang kedua adalah buli-buli mana. Saudara-saudara, yang menarik dari buli-buli mana ini, mana ketika diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel,
ketika mana itu disimpan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari kelima, ketika disimpan untuk keesokan harinya, mana itu busuk dan berulat. Tetapi di hari ke-6, sengaja Tuhan perintahkan untuk mengambil 2 kali lipat, disimpan untuk hari ke-7, untuk hari Sabat, dan ternyata mana itu setelah disimpan tidak busuk. Dan itu berlaku terus-menerus selama 40 tahun. Namun demikian, yang menarik dan yang unik adalah mana itu bila mana setiap hari disimpan busuk, tetapi ketika mana itu disimpan, ditaruh di dalam buli-buli dan ditempatkan di tabut perjanjian itu, mana itu tidak pernah busuk. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi mana itu tetap utuh. Kemudian isi dari tabut perjanjian yang ketiga adalah tongkat Harun. Nah, di dalam perabotan bait suci, mulai dari bagian depan, mezbah pembakaran, bejana pembasuhan, dan seterusnya, sampai di bagian terakhir yang ada di bilik mahasuci, yaitu tabut perjanjian, di mana semua perabot-perabot di dalam bait suci itu merupakan perpaduan karya Tuhan dan buatan manusia. Mulai dari bagian depan, mezbah pembakaran, bejana pembasuhan, meja roti, sajian, kandil, dan mezbah ukupan itu dibuat oleh manusia. Tetapi di bilik mahasuci, di dalam tabut perjanjian, di sana ada 3 piranti, yaitu 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah, kemudian mana, dan juga tongkat Harun yang berbuah. Di sana bukanlah karya manusia, tetapi karya Tuhan. Di mana 2 loh batu itu adalah karya Tuhan, sebab tangan Tuhan sendirilah yang menulisnya. Kemudian mana itu adalah karya Tuhan, sebab Tuhanlah yang menurunkan dari langit bagi bangsa itu setiap hari. Kemudian tongkat yang berbunga dan bertunas dan berbuah itu bukanlah karya manusia, tetapi itu adalah karya Tuhan yang dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang apa makna dari ketiga piranti yang ada di dalam tabut perjanjian, dan termasuk makna dari tabut perjanjian itu sendiri? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa di bilik mahasuci ini adalah menggambarkan fase terakhir pelayanan Yesus Kristus di bait suci surga. Bila mana bangsa Israel melakukan kegiatan setiap hari, terutama dalam aktivitas penyembahan kepada Tuhan, ritual penyembahan kepada Tuhan yang dilakukan di bait suci, yang dilayani oleh imam-imam. Upacara-upacara itu dilakukan secara harian. Tetapi khusus di bilik mahasuci, upacara itu hanya dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada hari Grafirat atau Yom Kippur, atau pada hari pendamaian, di mana imam besar akan masuk ke bilik mahasuci ini, kemudian mengadakan upacara pendamaian bagi bangsa Israel yang telah melakukan dosa sepanjang 1 tahun. Dan ini, saudara-saudara, menggambarkan fase pelayanan Yesus yang terakhir, di mana ia akan masuk ke bilik mahasuci sorgawi untuk melakukan kegiatan atau yang disebut dengan penghakiman pra-advent. Proses penghakiman pemeriksaan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan sebagaimana imam besar ketika sudah selesai melaksanakan upacara pada hari Grafirat, ketika sudah selesai dia akan keluar dari bilik suci dan keluar dari bait suci itu. Maka Yesus ketika sudah selesai dalam fase pelayanan ini mengadakan pemeriksaan terakhir, maka Yesus akan datang kembali. Yesus akan keluar dari bait suci surga itu dan dia akan datang kembali ke dunia ini. Yang kedua, menggambarkan kedaulatan tertinggi Yesus Kristus, yang digambarkan dengan 2 loh batu, 2 loh hukum Tuhan.
di mana Yesuslah si pemilik hukum itu dan Yesuslah si pemberi hukum, sebab dialah yang memiliki otoritas tertinggi di alam semesta ini. Dia pemilik otoritas dan dialah yang memberikan hukum itu kepada manusia. Sebagaimana ketika Tuhan memberikan 2 loh hukum itu kepada Musa, bahwa hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah sendiri. Kita bisa membaca dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18. Bahwa ketika Tuhan memberikan 2 loh hukum itu kepada Musa, yaitu loh hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 10 hukum merupakan bagian dari Alkitab yang ditulis langsung oleh jari Allah sendiri. Sementara bagian-bagian yang lain adalah tulisan yang diinspirasikan kepada nabi-nabi dan kepada para rasul. Tetapi khusus 10 hukum di sana berisi bagian-bagian yang ditulis oleh jari tangan Allah sendiri. Yang ketiga, melambangkan Yesus sebagai pemelihara yang dilambangkan dengan mana, di mana Yesus memberikan mana kepada bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun. Bangsa itu tidak menanam, bangsa itu tidak menuai, bangsa itu tidak mencari nafkah dalam pekerjaan setiap hari selama 40 tahun. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan, mereka tidak berkekurangan apa-apa. Mereka tidak berkekurangan gizi. Sebab Tuhan mencukupkan melalui mana yang diberikan, yang turun dari langit setiap hari. Saudara-saudara, Yesus adalah sang pemelihara. Dia adalah sang pencipta. Itu sebabnya dia sanggup untuk memelihara ciptaannya. Dan oleh karena Allah adalah sang pemelihara, maka kita boleh mempercayakan hidup kita tanpa rasa ragu, tanpa rasa khawatir. Sebab dia sang pemelihara kita akan memelihara sebagaimana Yesus memelihara bangsa Israel selama 40 tahun dalam pengembaraan di padang belantara. Saudara-saudara yang berikutnya, makna dari yang ada piranti yang ada di dalam tabut perjanjian ini adalah kepemimpinan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan tongkat. Tongkat Harun yang disimpan di dalam peti atau tabut perjanjian. Saudara-saudara, tongkat melambangkan kepemimpinan Allah. Di mana ketika Tuhan memanggil Musa, maka Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Ketika tongkat Musa itu diangkat, maka banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan di tanah Mesir. Mukjizat ketika membelah laut Teberau. Mukjizat ketika mengeluarkan air dari dalam batu. Semuanya itu menggunakan lambang tongkat yang ada di tangan Musa. Sebagaimana Yesus adalah si pemegang tongkat kepemimpinan tertinggi di alam semesta ini, maka dia memiliki kuasa apapun di atas alam semesta ini. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah umat penggembalaannya, dan Yesus sebagai gembalanya memegang tongkat, maka kita harus tunduk dan patuh kepadanya, sebab otoritas tertinggi hanya ada padanya. Yang kelima, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna dari piranti yang ada di dalam tabut perjanjian ini? Bahwa tabut perjanjian itu melambangkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Allah yang memberikan perlindungan dan penyertaan bagi bangsa Israel. Ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, maka ada jaminan perlindungan, ada keamanan, ada ketenteraman bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, ada beberapa kali peragaan ketika tabut perjanjian itu menjadi lambang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada waktu bangsa Israel mau memasuki tanah
tanah Kanaan. Ketika mereka menyeberang di sungai Yordan, hari itu sungai Yordan sedang dalam keadaan banjir. Oleh karena es-es yang ada di puncak gunung di Hermon itu sedang mencair dan air itu kemudian meluap dan banjir sehingga arusnya sangat deras. Tetapi justru dalam situasi yang seperti ini, Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel pergi dan mereka menyeberang sungai yang sedang banjir itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa tujuannya? Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel menyeberang pada saat sungai sedang banjir. Ketika sungai itu biasa-biasa saja dan mereka menyeberang, maka mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika sungai itu banjir, ketika mereka menyeberang, mereka tidak mungkin menyeberang dengan kekuatan sendiri. Mereka butuh pertolongan Tuhan, dan justru pada kesempatan seperti inilah Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizat-Nya. Ketika Tuhan perintahkan kepada para pengusung peti tabut perjanjian ini untuk berangkat di barisan paling depan. Dan ketika barisan atau pengusung peti perjanjian ini berjalan dan menginjakkan kaki di air, maka seketika itu juga air sungai Yordan itu terbelah. Air yang di bagian atas berhenti dan yang di bagian bawah terus mengalir, sehingga kemudian jalan di depan mereka itu menjadi kering. Ini mengingatkan kembali pada waktu mereka meninggalkan Mesir, mereka melewati laut yang dibelah, dan sekarang ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, mereka kembali melewati air sungai yang dibelah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika situasi aman dan nyaman, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya seringkali Tuhan izinkan kita untuk melewati, untuk menghadapi masa-masa sulit. Ketika dalam masa-masa sulit, disitulah kita membutuhkan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana peragaan menggambarkan bahwa tabut perjanjian itu memberikan perlindungan, penyertaan serta kemenangan bagi bangsa Israel adalah pada waktu bangsa Israel melewati kota Yeriko. Ketika itu mereka harus melewati kota Yeriko itu dan mereka harus merobohkan tembok kota Yeriko itu. Bagaimana caranya? Bukan dengan kekuatan pedang mereka, bukan dengan kekuatan tangan mereka, tetapi mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Mereka harus mengelilingi tembok itu setiap hari sambil mengusung tabut perjanjian itu. Dan di hari ketujuh Tuhan membuat mukjizat, di mana tembok kota Yeriko yang sangat kokoh itu runtuh tanpa perbuatan tangan manusia. Ketika mereka mengangkat dan membawa tabut perjanjian itu, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada kemenangan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita review kembali apa yang sudah kita pelajari pada sepanjang 1 minggu ini. Inilah yang disebut dengan Bait Kados itu, rumah kudus itu, rumah idaman itu yang penuh dengan perabot-perabot yang menuntun kita, yang mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di bagian depan ada mezbah pembakaran. Di sana menggambarkan Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sebagai korban pengganti. Kemudian yang berikutnya di bagian kedua ada laver atau bejana pembasuhan. Di sana melambangkan Yesus yang telah mati itu bangkit, memberikan hidup yang baru dan kemudian memberikan penyucian dan pembersihan bagi dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya adalah meja roti sajian, di mana ini menggambarkan firman Tuhan, Yesus yang adalah Sang Firman yang memberikan kehidupan bagi kita. Kemudian berikutnya ada 7 kaki dian yang berfungsi untuk memberikan penerangan. Yesus adalah terang dunia, mengarahkan kepada kita
di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan, kita harus memandang kepada wajah Yesus supaya kita diberikan terang dari surga dan kita dipanggil untuk menjadi terang bagi di sekeliling kita. Kemudian yang berikutnya adalah mezbah ukupan untuk wangi-wangian menghilangkan aroma bau busuk dan amis. Begitulah kebenaran Yesus Kristus telah menutupi bau busuk dosa kita dan kita telah diperhitungkan di dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, tabut perjanjian yang melambangkan pelayanan Yesus sebagai imam besar saat ini sedang mengantarai kita. Kemudian melambangkan kepemimpinan Tuhan, melambangkan otoritas dan kuasa Tuhan, kemudian melambangkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah Bait Kados, rumah yang kita idam-idamkan itu, bahwa dilambangkan melalui Bait Kados ini, di dalam Yesus Kristus di bagian depan kita dibenarkan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai korban pengganti kita, kita yang berdosa dibenarkan. Kemudian tahap berikutnya setelah kita menerima Yesus, kita dibenarkan, maka kemudian kita disucikan. Dan dalam hidup kekristenan kita, ketika kita menerima Yesus, kita sudah disucikan, maka kemudian kita akan diberkati oleh Tuhan. Setelah kita menerima Yesus, kita disucikan, kita diberkati, kemudian kita diutus untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kemudian hidup kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan yang terakhir, kita mendapatkan jaminan bahwa kita dilindungi. Hukum Tuhan adalah melindungi kita supaya kita tidak berbuat dosa. Kita akan menjalani hidup kita dengan tuntunan Tuhan. Maka tahap demi tahap ini harus kita lalui dan harus kita dapatkan. Inilah Bait Kados itu, di mana di bait suci ini kita bisa melihat pesona kasih Allah, di mana di sana ada pesona kasih, yaitu kasih yang berkorban. Di sana ada pesona kasih, yaitu kasih yang mengampuni. Yesus Kristus, oleh karena kasihnya dia berkorban untuk kita. Dan oleh karena kasihnya dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan di bait suci ini kita boleh melihat pesona kasih Allah, yaitu kasih yang memberi dan memelihara hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh menyelesaikan sepanjang pekan ini melihat bagaimana pesona kasih Allah itu digambarkan di dalam peragaan bait suci yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Kita sungguh bersyukur melalui peragaan bait suci ini kita boleh melihat jelas kepada Yesus Kristus, bahwa dia melakukan segala perkara dengan teliti dan detail untuk memberikan keselamatan bagi kita. Maka bagi kita hari ini, terimalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Terimalah dia sebagai Tuhan yang memelihara hidup kita. Terimalah Yesus Kristus yang memberikan jaminan perlindungan bahkan keselamatan bagi kita. Marilah kita hidup di dalam kasih Yesus. Marilah kita bekerja di dalam anugerah Tuhan. Dan marilah kita bekerja seperti untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah bekerja untuk kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur oleh karena rahmat dan kemurahan-Mu. Kasih dan pengorbanan-Mu Engkau telah gambarkan melalui setiap sistem upacara di dalam bait suci, supaya dengan begitu kami boleh melihat gambaran ini dan kami boleh memahami dengan jelas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Engkau telah mati menggantikan kami. Seharusnya kamilah yang digantung di kayu salib, oleh karena kamilah si pelaku dosa itu.
tetapi Tuhan telah menggantikan tempat kami, supaya kami beroleh kemuliaan dan kami beroleh hidup yang kekal. Bapa Surgawi, berkatilah kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia. Hamba-Mu berdoa memohon berkat Tuhan untuk Rumah Sakit Advent Bandung, di mana Engkau telah tempatkan rumah sakit ini di kota Bandung adalah dengan satu maksud, bahwa melalui rumah sakit ini nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu dikabarkan, dan kasih-Mu dinyatakan di kota Bandung dan sekitarnya. Oleh sebab itu biarlah Engkau memberkati mulai dari pimpinan, seluruh direksi, seluruh staf, dan seluruh karyawan. Boleh Tuhan berikan hati yang baru, yaitu hati seperti Yesus Kristus, hati yang mau berkorban dan hati yang mau melayani. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, dengan demikian boleh menjadi alat-alat yang berkuasa di tangan Tuhan. Dengan begitu melalui rumah sakit Tuhan ini, nama-Mu akan semakin masyhur dan banyak orang akan menerima berkat dan keselamatan melalui tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Bila mana hamba-Mu mengangkat tangan, kiranya tangan Allah yang tidak kelihatan terulur dan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami telah memohon berkat Allah. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Hari untuk firman Tuhan bagi kita semua. Yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada sepanjang satu pekan ini, boleh berikan reaction love atau boleh kita lambaikan tangan untuk Pendeta Hari Susanto. Mari kita kembali ke altar Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Dan setelah ini ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh bagian Humas Marketing, SDM, dan Kerohanian. Saat ini diberikan kesempatan kepada Wakil Direktur Medis, Dr. Joyce Tobing, SPOG, selaku Direktur untuk penyampaian ucapan terima kasih kepada pembicara Pekan Doa sepanjang 1 minggu ini, dan akan dilanjutkan dengan motivasi dan yel-yel. Akhir kata, saya Laura Lani Lalogirot dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi para pemirsa dan seluruh karyawan Rumah Sakit Advent Bandung yang berbahagia. Pada pagi hari ini tentu kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena berkat-Nya kepada masing-masing kita boleh mengakhiri Pekan Doa Rumah Sakit Advent Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentunya merasa sentuhan daripada firman Tuhan selama 1 minggu ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan berbagai cara Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana sambutan kita masing-masing? Pendeta Hari Susanto sudah mengajak kita untuk kembali ke altar. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena atas kasih-Nya lah kita boleh ada sampai hari ini. Pendeta Hari,
Kami atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, seluruh staf karyawan dan para pimpinan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan pendeta kepada kami yang memberikan kekuatan dan motivasi untuk kami boleh bekerja di lembaga Tuhan bersama dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kami boleh dirasakan oleh setiap pelayanan atau pasien-pasien dan keluarga yang kami layani, bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan kami. Di sini ada plakat yang akan kami berikan sebagai tanda ucapan terima kasih, akan saya bacakan. Rumah Sakit Advent Bandung, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Hari Susanto sebagai pembicara kegiatan Pekan Doa dengan tema Kembali ke Altar, mulai dari tanggal 13 sampai 18 Oktober 2024. Tuhan memberkati. Bandung, 18 Oktober 2024, atas nama Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin Rantung, SPKFR. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Motivasi? Langsung? Oke. Terima kasih, Pendeta. Ya. Oke, baik para karyawan yang kami hormati dan yang diberkati Tuhan. Pada saat ini, mari kita sama-sama bersemangat. Sebelum melakukan pelayanan pada hari ini, kita akan ucapkan yel-yel Rumah Sakit Advent Bandung. Kami harapkan masing-masing untuk meng-unmute gadget atau laptopnya, dipasang speakernya. Mari kita sama-sama ucapkan dengan penuh semangat. Pagi tim. Pagi. Kabar baik. Pelayanan ramah. Informasi cepat dan jelas. Hasil cepat dan berkualitas. Pasien puas dan wow. Kami peduli. Tuhan menyembuhkan. Yes. Mari kita melakukan pelayanan hari ini dengan penuh semangat. Semangat. Rumah Sakit Advent Bandung, tangguh, siap selamat. Mari kita melakukan pelayanan pada hari ini dengan hati kita dan dengan penuh kasih, karena kasih itu Tuhan memberkati kita. Amin.